Dalam kurun waktu 1 minggu terakhir ini, ada banyak telepon yang saya terima, minta dukungan doa, karena ada sakit ini, karena ada masalah itu, dan berbagai macam pergumulan hidup lain. Tidak bisa dibilang enteng, tidak bisa dibilang mudah, karena memang kompleks sekali. Pada waktu kondisi sudah seperti itu, kita baru bisa berpikir, wah seandainya aku punya kekuatan iman. Terlambat. Justru ketika saudara kondisi hidup masih baik saja, semuanya lancar-lancar saja, itulah masanya. Katakan, masa untuk aku membangun kehidupan imanku adalah justru ketika Tuhan memberi kelegaan, ketika Tuhan memberi damai sejahtera. Amin. Nah, repotnya selama kita ada dalam masa damai, kita cenderung jadi santai. Kita sama sekali tidak memberikan hidup kita untuk terus membangun keberadaan kehidupan iman yang kita miliki. Sehingga saat masalah datang, tantangan datang, kita yang kelimpungan sendiri. Nah, saat itu, sorry to say, saya harus berkata ini sama saudara. Engkaulah orang yang paling menikmati, mengalami dampak dari apa yang terjadi. Saudara boleh minta dukungan doa pada siapapun. Mereka akan mendukung saudara dalam doa. Tapi ini sama kayak saudara ada di ring tinju. Saudara sedang menghadapi lawan. Dan semua supporter saudara cuma bisa ada di pinggir ring. Nggak mungkin supporter saudara ikut masuk dalam ring dan gebukin musuhmu. Apalagi kalau memang ini adalah peperangan yang harus saudara hadapi. Paling pendukung-pendukung saudara hanya ada di pinggir ring sambil teriakin saudara. Pukul mukanya. Lah bukan mukamu yang dipukulin. Paham saudara? Ini kesannya kayak nggak pernah lihat pertandingan tinju deh. Tahu kan pertandingan tinju kan? Pelatihnya, supporternya, semua cuma ada di pinggir ring tinjunya. Saudara yang harus bertinju sendiri. Artinya apa yang sudah berhasil ditanam dalam hidupmu, hanya itu yang bisa engkau pakai. Saudara yang sudah terlibat pelayanan, saudara yang baru mau melayani, saudara akan menghadapi kondisi yang kurang lebih sama. Hanya apa yang sudah terbangun dalam hidupmu, itulah yang akan bisa engkau pakai untuk menghadapi tantangan dan pasti berkemenangan. Kalau yang terbangun adalah prinsip-prinsip firman, maka saya bisa menjamin pasti menang. Tapi kalau yang terbangun bukan prinsip firman, nah itu kesempatannya masih 50-50. Nah, saya pengen pada hari-hari ini sebelum masa-masa yang sukar itu betul-betul menghimpit dan menekan kehidupan banyak orang, saya mau kita pergunakan waktu yang ada untuk betul-betul membangun kehidupan iman kita. Yang setuju katakan amin. Saya mengajak untuk kita pertama-tama membuka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang pertama. Saya ajak kita baca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saya ajak untuk semua kita bisa membaca dengan suara yang keras. Ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah prinsip dan fondasi yang semua kita harus pahami. Orang benar, siapa orang benar? Orang yang sudah dibenarkan dengan kuasa darah Yesus dan mengambil keputusan untuk mau terus menyelaraskan hidupnya dengan kebenaran. Jadi selama kita mau terus menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran, itulah orang benar. Saudaralah orang benar. Tapi saya masih punya banyak kesalahan, saya masih punya banyak kelemahan. Well, belum ada satu orang pun yang sempurna. Pertanyaannya, maukah engkau terus diselaraskan dengan kebenaran? Kalau saudara berkata, ya saya mau. Selama saudara berkata, saya mau terus diselaraskan
dengan kebenaran. Artinya walaupun saudara masih punya banyak kekurangan, banyak kelemahan, engkau tetap terhisap sebagai orang benar. Kenapa? Karena darah Yesus telah membenarkan saudara. Darah Yesus telah mengampuni segala kesalahan kita dan membuat kita memiliki perdamaian dengan Tuhan. Setuju sampai sini? Amin. Paham? Nah, jadi setiap orang percaya, setiap orang Kristen sewajarnya, bilang, setiap orang percaya sewajarnya akan hidup oleh iman. Ini adalah prinsip yang harus kita pahami. Sebagai orang percaya, aku harus hidup oleh iman yang Tuhan bangun dalam hidupku. Nah, di dalam kitab Roma dituliskan iman itu datang dari pendengaran akan firman. Jadi bisa dong kita tarik kesimpulan bahwa orang benar harusnya hidup dari firman. Saya ulangi sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Tapi Alkitab juga menuliskan iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi kita bisa membuat kesimpulan iman datang atau kita bangun, kita miliki, kita terima pada saat kita hidup dari firman. Aminkan hal itu. Tapi kalaupun saudara mendengar firman, tapi saudara tidak memahami, atau saudara memiliki pemahaman yang tidak seperti yang Tuhan maksudkan, artinya takaran iman yang kita miliki masih belum seperti yang Tuhan mau. Perhatikan, ini agak menuntut fokus saudara. Alkitab menuliskan orang benar akan hidup oleh iman. Iman sendiri datang dari pendengaran akan firman. Tapi kita juga tahu ada istilah hiduplah dalam takaran iman. Betul ya? Nah, apa yang menjadi takaran iman dalam hidup kita? Pengertian terhadap firman yang kita terima. Saya kasih contoh sederhana, karena berapa waktu yang terakhir ini, saya banyak terima telepon orang minta dukungan doa karena sakit. Saya akan kasih itu sebagai contoh ilustrasi. Ada orang yang punya pengertian seperti ini. Pengertian. Dokter dan obat itu juga dari Tuhan. Betul atau salah? Betul? Nggak ada salahnya. Dokter dan obat pun bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu pun dari Tuhan. Lu aminin lah. Tenang aja, saya tidak berusaha menjebakmu. Kesannya takut nih nanti jangan-jangan kalau iya tahu-tahu. Saya bukan tukang jebak. Saya tulus. Ulangi lagi. Ada orang yang punya pengertian bahwa dokter dan obat pun itu dari Tuhan. Karena ada banyak orang disembuhkan lewat pelayanan dokter, ada banyak orang jadi sembuh karena minum obat. Setuju? Jadi betul ya? Nah, itulah takaran iman. Tapi ada orang yang punya pengertian yang lain. Enggak, saya enggak mau minum obat, saya enggak perlu dokter. Pokoknya saya mau pakai deklarasi dan pernyataan iman saya, apapun penyakitku akan sembuh. Mati-matilah. Biar semua orang di dunia tahu aku mati karena mempertahankan apa yang aku yakini. Saya tanya lagi, prinsip seperti itu betul atau salah? Betul juga. Kenapa? Apa yang membedakan antara yang pertama dengan yang kedua? Takaran iman. Nah, apa yang membedakan takaran iman pertama dan takaran iman kedua? Pengertian yang kita terima. Itu sebabnya penting sekali untuk kita memperhatikan ayat yang ke-17. Alkitab menulis seperti ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi takaran iman seseorang itu bisa terus dibawa bertumbuh, bisa terus dibawa mengalami progresivitas dari iman dan memimpin kepada iman yang lebih besar lagi. Tuhan menghendaki kita tidak hanya sekedar memiliki iman yang menyelamatkan.
Apa itu iman yang menyelamatkan? Engkau percaya Yesus telah mati bagi dosamu, mengampuni dosamu, sehingga kalau engkau mati nanti masuk surga. Itulah iman yang menyelamatkan. Nah, Tuhan mau kita bertolak dari iman yang menyelamatkan, tapi harus terus dibawa bertumbuh kepada takaran iman yang berikutnya. Artinya saudara harus pahami, engkau harus selidiki pemahaman firman yang saudara punya, dan terus coba untuk di-upgrade lebih lagi. Ada orang di sini. Saya mau saudara memahami prinsip ini. Lihat sekali lagi, kita baca ayat 17 secara penuh terlebih dahulu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak atau dimulai dari iman dan memimpin, membawa saudara mengalami progresivitas kepada iman yang selanjutnya, kepada takaran iman yang lebih lagi. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Betul ya? Saya kasih ilustrasi tentang orang sakit lagi. Orang yang telepon kepada saya cerita, wah Pak, orang lain ngalami persis sama kayak saya. Bisa bertahan cuma 3 bulan langsung check out. Mati maksudnya. Nah, tanpa sadar orang itu seperti mulai punya sebuah pemahaman. Ingat kata kuncinya apa? Pemahaman. Orang yang punya sakit sama kayak saya umurnya cuma 3 bulan dan kemudian mati. Saya ngalami sakit yang sama. Dokter sih enggak ngomong, tapi saya kira umurku juga pasti hanya 3 bulan. Karena dia berkaca pada pengalaman orang lain. Dari pengalaman orang lain yang diceritakan, dia menarik sebuah kesimpulan. Itulah pengertian yang dia terima. Ada orang di sini. Itulah takaran iman yang mulai terbangun dalam hidupnya. Saudara, saya mau saudara belajar memahami bahwa prinsip orang benar akan hidup oleh iman. Ini bukan berlaku hanya untuk orang Kristen, tapi berlaku pada semua orang. Nah, yang harus saudara pahami adalah yang sedang engkau imani ini iman yang apa? Saya supaya lebih mudah saya ganti kata iman dengan kata percaya. Boleh ya? Orang benar akan hidup dari apa yang dia percayai. Kurang lebihnya sama kan? Oke. Pertanyaan yang saudara harus jawab saat ini adalah, saudara sudah menjadi orang percaya. Saudara sudah menjadi orang Kristen. Terima banyak firman. Harusnya, bilang harusnya. Aku menjalani hari-hariku berdasarkan apa yang Tuhan firmankan kepadaku. Betul ya? Tapi firman yang Tuhan katakan itu juga harus kita percayai. Setuju? Amin. Artinya kita punya satu takaran pengertian yang selaras dengan firman, yang selaras dengan maksud Tuhan, sehingga apa yang kita percayai akurat. Sampai sini paham? Nah, yang harus saudara jawab pada saat ini adalah apa yang selama ini engkau percayai. Karena saya mendapati ada begitu banyak orang Kristen rajin ke gereja, datang bawa Alkitab, baca Alkitab tiap hari, mulai terlibat pelayanan. Tapi mereka masih memiliki dasar keyakinan atau hal-hal yang mereka percayai berdasarkan apa yang dikatakan dunia ini, bukan apa yang Tuhan katakan. Saya ambil sebuah contoh. Tadi ketika kita bicara tentang orang yang sakit, ada orang yang sakit merasa punya pemahaman, punya takaran iman. Wih, ada orang lain sakitnya sama kayak saya. Dalam 3 bulan mati. Jangan-jangan aku pun 3 bulan lagi mati. Ini kan sesuatu yang sedang mulai dia percayai. Pengertian yang sedang datang dan mulai membuat dia mempercayai. Betul ya? Ini iman yang negatif.
Sadarkah saudara, yang namanya kekhawatiran, yang namanya ketakutan, kecemasan, kegelisahan, itu adalah simptom, gejala-gejala emosional yang menyertai iman negatif yang mulai terbangun dalam hidupmu. Oh Tuhan, tolong kami. Selama ini sebagai orang Kristen kita diajar iman. Wah, harusnya ya percayanya sama firman Tuhan. Betul ya? Tapi pada kenyataannya ada banyak dari kita tanpa sadar mempercayai firman, tapi di sisi yang lain juga percaya pada berbagai jenis input yang lain. Nah, dalam kesempatan ini saya berdoa biarlah Tuhan dengan kuasa firman-Nya mulai memisahkan antara jiwa dan roh, antara pikiran dan maksud hati, memisahkan antara tulang dan sumsum dalam hidupmu, memisahkan antara pemikiran atau takaran iman yang bersumber dari hal-hal yang lahiriah dengan takaran iman yang betul-betul bersumber dari firman, mulai dipisahkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa hikmat pewahyuan dari roh dicurahkan dalam hidupmu, menolong setiap kami untuk punya mata hati yang terbuka, sehingga kami bisa melihat posisi iman, apa yang kami percayai selama ini dalam kehidupan kami, dan kami bertindak untuk menyelaraskan, untuk mengubah apa yang kami pahami, mengubah apa yang kami yakini, kembali selaras pada firman Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Alasan orang Kristen masih bisa bergoncang adalah karena dia masih seperti berdiri di antara dua perahu. Satu kakinya berdiri di atas firman, tapi satu kaki yang lain berdiri di atas setiap input, informasi, pengetahuan yang secara lahiriah, secara manusiawi dia terima. Perhatikan ini. Manusia punya kecenderungan, dan ini kebiasaan manusia, mengisi hidupnya, membangun kehidupan sehari-harinya berdasarkan keputusan-keputusan yang dia buat. Setuju ya? Kalau saudara sering membuat keputusan-keputusan yang baik, membuat keputusan-keputusan yang benar, hidupmu akan naik. Kalau saudara membuat keputusan yang keliru, keputusan yang salah, keputusan yang buruk, hidupmu turun. Betul ya? Contoh. Ini yang masih single, saudara suka dengan seseorang. Karena saking sukanya, saudara mengabaikan prinsip firman. Harus satu iman, harus sepadan. Kalau saya mau tambahin lagi, harus satu jemaat. Atau satu flow. Dalam arti apa ya? Satu aliran. Nah, itulah lebih gampangnya. Tapi karena saking sukanya tidak memperhatikan keputusan itu, jadi akhirnya ambil saja jadi pacar. Ternyata kehidupan sehari-hari dia tidak seperti yang kita bayangkan. Akhirnya hidup kita apa? Up and down. Kalau pacarnya lagi senyum, hatinya up. Kalau pacarnya lagi murem mukanya, hatinya down. Kalau dia lihat pacarnya makan bakso sama temennya, hatinya bergoncang. Nggak karu-karuan. Artinya dia membuat keputusan yang keliru. Sehingga hidupnya terus naik turun. Ada orang di sini. Kalau saudara memilih pasangan berdasarkan ketentuan prinsip firman, bergaul, apa yang terjadi? Saudara akan mulai membuat keputusan yang benar karena selaras dengan firman. Akibatnya hubungan saudara terus naik. Menikah dalam pernikahan kudus, diberkati Tuhan, hidup happy ever after. Wis, kayak cerita Cinderella. Kan kayak gitu. Demikian pula dalam kehidupan aspek yang lain. Kalau saudara membuat keputusan yang benar, saya mau ke gereja, saya mau ibadah. Saudara akan mendapati manusia rohmu dibangun. Tapi kalau saudara membuat keputusan yang keliru, enggak, aku mau main-main aja.
Apa yang terjadi? Kehidupan iman saudara tidak terbangun. Saat datang masalah, down. Prinsipnya keputusan yang benar, keputusan yang baik, keputusan yang baik akan membawa kita naik. Keputusan yang keliru, keputusan yang salah membuat kita turun. Begitu kan? Nah, ini yang saya mau saudara belajar pahami. Terlepas keputusan-keputusan yang ada dalam hidupmu, engkau selalu buat berdasarkan pertimbangan untung rugi, baik buruk. Atau biasanya kita ambil keputusannya baik atau mana yang lebih baik. Saya mau saudara belajar menyadari itulah yang justru sering membuat hidup sehari-hari saudara terus goncang. Batasi Roma, saya mengajak saudara melihat kitab Kejadian pasal yang kedua terlebih dahulu. Kita nanti akan kembali ke kitab Roma. Tapi lihat dulu kitab Kejadian 2. Kejadian 2, saya mengajak untuk kita bisa membaca ayat yang ke-15 mulai. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari sini saya mau saudara mulai belajar memahami alasan kenapa saudara membuat keputusan berdasar pertimbangan baik buruk. Atau yang biasa kita lakukan berdasar pertimbangan mana yang baik atau mana yang lebih baik. Itu seringkali bisa membuat kita ikut goncang. Adalah karena pertimbangan yang saudara buat baik buruk, baik atau dengan yang lebih baik. Paham ya? Itu semua bersumber dari buah pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Yang ujung-ujungnya hanya akan membuat engkau mati. Jadi dalam prinsip ini saya mau tegaskan buat saudara. Kalau saudara ingin selalu menikmati ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. 24/7 for the whole life. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, seumur hidup. Pengen gak seperti itu? Ini cuma manggut-manggut gimana sih? Amin apa enggak nih? Kalau amin ngomong dong. Ulangi sekali lagi, maukah saudara menikmati kehidupan yang tak tergoncangkan? Kalau saudara menghendaki kehidupan yang tak tergoncangkan 24 jam sehari, seminggu penuh, terus sepanjang hari, seumur hidupmu. Tidak bisa tidak pengambilan keputusan saudara tidak boleh lagi didasarkan pada pertimbangan baik buruk, untung rugi, ataupun pertimbangan antara yang baik dengan yang lebih baik. Karena itu semua bersumber kepada buah pengetahuan baik dan jahat. Yang kalau saudara sentuh, ujung-ujungnya akan membawa engkau pada kematian juga. Dunia bergoncang. Kenapa ada banyak orang Kristen ikut goncang? Karena selama ini mereka menjalani kehidupan sehari-hari mereka berdasarkan pemahaman, pengertian, pertimbangan dari baik dan jahat. Tapi kalau saudara mulai ambil keputusan berdasarkan pertimbangan apa yang menjadi suara Tuhan, saya bisa deklarasikan, saya bisa nubuatkan atasmu, engkau akan selalu alami hidupmu di bawah naik dan tidak pernah turun. Engkau akan terus alami Tuhan membawa engkau bertumbuh dari satu level kemuliaan kepada level kemuliaan yang lebih lagi, kepada level kemuliaan yang lebih lagi. Karena jalan hidup orang benar adalah seperti cahaya fajar yang akan terus naik sampai rembang tengah hari, dan engkau akan dibawa pulang di dalam kemuliaan. Oh, terjadilah atasmu. Aku deklarasikan, aku nubuatkan, mulai dari sejak hari ini, biarlah setiap keputusan, setiap pertimbangan, setiap pengambilan keputusan yang kau buat, semua didasarkan
pada pertimbangan firman, bukan pertimbangan baik dan buruk, bukan pertimbangan baik atau mana yang lebih baik, tapi pertimbanganmu adalah dengar-dengaran dan taat pada suara Tuhan. Terjadilah. Ora kata sikrata mayaralaka. Ira babababaka. Kamu ambil waktu untuk sesaat berdoa. Ambil waktu untuk sesaat berdoa. Saya mau Roh Kudus bekerja mengoperasi hati kita. Bekerjalah Roh Kudus. Bergeraklah Tuhan. Operasi hati kami. Tunjukkan dalam hidup kami berbagai keputusan yang masih didasarkan pada pertimbangan baik dan buruk. Pertimbangan yang didasarkan pada pengetahuan, buah pengetahuan baik dan jahat. Bawa kami hidup hanya dari firman-Mu. Bawa kami hidup hanya dari pengertian firman yang Tuhan berikan. Terjadilah, terjadilah di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah